kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt Pak, sebenarnya technically, tapi legally belum. Nah ini yang ya sekarang kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama situasi Garuda sebenarnya secara technical sebenarnya sudah mengalami bankrupt karena practically semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan, termasuk global sukuk, termasuk himar dan sebagainya. Beberapa waktu belakangan ini, nama PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan Indonesia diterpa keadaan yang kurang baik. Keadaan ini mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya kegagalan kredit yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 akibat dari adanya pandemi COVID-19. Dalam menjalankan bisnisnya, Garuda menyediakan layanan bagi wisatawan dengan berbagai tujuan domestik dan internasional, juga layanan pengiriman barang melalui udara. Adanya pandemi tersebut secara signifikan berdampak terhadap industri penerbangan, karena kurangnya okupansi para penumpang yang berakibat pada penutupan rute dan dibatalkannya perjalanan oleh calon penumpang. Ditambah, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan baru karena efektivitas dari pihak manajemen yang kurang dalam mengelola bisnis penerbangan mereka. Hal ini juga tentunya berdampak pada penurunan pendapatan dan bertambahnya utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional mereka, dan penurunan ini juga mengakibatkan Garuda mengalami kesulitan dalam membayar utang dan cicilan kreditnya, termasuk cicilan pesawat bagi pihak lessor. Kondisi tersebut bisa mengindikasikan bahwa penurunan kinerja perusahaan yang jika dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi perusahaan, bahkan bisa berakibat pada kebangkrutan. Selanjutnya kita akan membahas indikasi penyebab kegagalan kredit pada PT Garuda Indonesia yang terdapat dari dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan manajemen pengelolaan Garuda yang kurang efisien, yang dimana jumlah sewa pesawat cukup mahal di atas rata-rata harga pasar, dan pengoperasian armada pesawat yang tidak tepat dengan penggunaannya, ditambah dengan rute penerbangan yang kurang menguntungkan. Banyaknya jenis pesawat yang digunakan yaitu sebesar 13, yang kemudian dikurangkan menjadi 7 pesawat. Mengingat banyaknya pesawat, berimbas pada penambahan beban keuangan perusahaan karena perawatan yang harus dilakukan. Selain itu, perusahaan saat ini mempunyai 125 pesawat, namun yang hanya bisa beroperasi 50-60 pesawat. Pemangkasan rute dilakukan oleh Garuda dengan rute penerbangan internasional pada tahun 2020, sebesar 15 rute penerbangan, kemudian dipangkas menjadi 8 rute penerbangan pada tahun 2021. Rute penerbangan domestik pada tahun 2020 sebesar 48 rute, kemudian dipangkas menjadi 39 rute penerbangan pada tahun 2021. Hal tersebut untuk mengurangi biaya operasional dan menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Kondisi keuangan Garuda per Desember 2021 pada sisi ekuitas mengalami penurunan sebesar 7,19 miliar USD atau 215,19% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,94 miliar USD. Adapun faktor eksternal yang disebabkan adanya COVID-19 yang membatasi jumlah penerbangan yang membuat kondisi keuangan Garuda semakin parah. Diketahui jumlah penumpang Garuda pada tahun 2020 10,8 juta atau kurang dari sepertiga jumlah penumpang pada tahun 2019. Hal ini berdampak pada pendapatan yang menurun, namun beban perusahaan masih sangat tinggi. Selain itu, faktor lain berupa indikasi perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan laporan keuangan yaitu 1. Penjualan terus menurun. Akibat COVID-19, penjualan Garuda secara berangsur-angsur mengalami penurunan yang dimana pada laporan keuangan triwulan 1 2019 penjualan sebesar 924 miliar USD, namun turun pada triwulan 1 2020 menjadi 654 miliar USD, dan triwulan 1 juga kembali turun pada tahun 2021 menjadi 278 miliar USD. Yang kedua, kas menurun. Akibat besarnya kewajiban Garuda, sedangkan penjualan turun, kas dan setara kas perusahaan juga ikut turun setiap tahunnya. Pada triwulan 1 2019, kas dan setara kas sebesar 337 miliar USD, dan di tahun berikutnya dengan kuartal yang sama sebesar 163 miliar USD. Namun pada kuartal 1 tahun 2021 mengalami kenaikan, namun tidak signifikan sebesar 166 miliar USD. Yang ketiga, rasio utang yang meningkat yang digunakan untuk modal kerja, di mana pada laporan keuangan pada tahun 2019 sampai 2021, debt to equity dan debt to asset perusahaan meningkat. Pada tahun 2019, rasio debt to asset perusahaan 0,838 menjadi 1,170 pada tahun 2020, dan rasio debt to equity perusahaan pada 2019 sebesar 5,187 menjadi minus 6,553. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian ekuitas dan harus menyediakan sebesar kerugian ekuitas yang ditanggung. Yang keempat, rasio beban terhadap pendapatan meningkat yang dimana rasio ES lebih besar dari 1, menandakan perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan laporan keuangan triwulan pada 2019 sampai 2021 terus meningkat. Pada triwulan 1 2019, ES sebesar 0,954 meningkat menjadi 1,231 pada tahun 2020 dan 1,988 pada triwulan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan perusahaan memiliki proporsi besar yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Yang kelima, rasio likuiditas yang menurun, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan aset likuid yang dimiliki. Berdasarkan laporan keuangan Garuda tahun 2020, aset likuid perusahaan turun sebesar 52,6%, sedangkan utang jangka pendek meningkat 4,29 miliar USD.
Hal tersebut menyebabkan current ratio dan quick ratio perusahaan menurun sebesar 0,124 dan 0,100. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi kesulitan memenuhi kewajiban karena penambahan kewajiban yang tidak dibarengi dengan penambahan aset likuidnya. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memiliki pinjaman di sejumlah bank dengan data laporan keuangan per Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut. Untuk pinjaman jangka pendek, yang pertama ada PT Bank Panin, yang kedua PT Bank Permata, yang ketiga PT CTBC Indonesia, yang keempat Industrial and Commercial Bank of China, yang kelima Bank of China Limited. Adapun pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Bank Maybank Indonesia, yang kedua PT Bank KEB Hana Indonesia, yang ketiga PT Bank Sentral Asia Tbk, yang keempat Japan Finance Corporation. Selain pinjaman di atas, perusahaan menandatangani perjanjian adendum perjanjian restrukturisasi dengan BNI dan BRI, di mana pinjaman pada BNI menjadi pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu sampai 6 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2027, dan jumlah fasilitas restrukturisasi yang diberikan sebesar 59.608.693 US dollar. Adapun adendum perjanjian restrukturisasi dengan BRI dengan mengubah syarat dan kondisi juga jadwal pembayaran yang dimulai pada tahun 2023 sampai pelunasan tahun 2030 dengan jumlah fasilitas keseluruhan sebesar 34.411.030 US dollar. Dari indikasi masalah-masalah yang telah disebutkan, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut. Kasus yang ditimbulkan oleh PT Garuda Indonesia yang merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia ini berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian industri sejenis. Karena dengan kasus ini dapat menurunkan kepercayaan investor yang dapat mengurangi permintaan saham maskapai penerbangan pada industri sejenis. Selain itu juga dapat menurunkan kepercayaan calon penumpang dan dapat mengurangi permintaan penerbangan oleh calon penumpang. Dampak bagi pihak leaser yaitu PT Garuda Indonesia menggunakan pihak jasa leasing dalam penyediaan peralatan operasional berupa pesawat terbang. Akibatnya, pihak leaser menanggung kerugian sebesar 6,3 miliar US dollar dari total 9,8 miliar US dollar dari pinjaman yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Dampak bagi pihak bank. Garuda Indonesia menerima pinjaman dari beberapa lembaga perbankan yang telah disebutkan sebelumnya. Akibatnya, pihak bank yang memberikan pinjaman tersebut mengalami kerugian karena adanya resiko pinjaman yang tidak dibayarkan. Dampak bagi negara. Garuda Indonesia merupakan badan usaha milik negara sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan juga berdampak negatif pada ekonomi negara secara keseluruhan, baik dari permintaan penerbangan yang berkurang ataupun alokasi APBN yang difungsikan untuk menutup kerugian perusahaan ini. Selanjutnya yaitu kasus ini juga berdampak bagi pihak internal perusahaan, yang mana adanya pengurangan karyawan sebesar 30,56% atau dari total jumlah karyawan 7.891 menjadi 5.400 karyawan untuk pengurangan biaya-biaya. Lalu juga dilakukannya perombakan struktur Dewan Komisaris dari 5 orang menjadi 3 orang dan Dewan Direksi dari 8 orang menjadi 6 orang. Pada RUU PST Garuda Indonesia juga memberhentikan dengan hormat beberapa anggota komisaris seperti Triawan Munaf, Zanuba Arifah, Peter F. Gonta, dan Elisa Lumbantoruan. Dan juga memberhentikan Dewan Direksi Doni Oskaria dan M. Rizal Pahlevi. Adapun beberapa penyelesaian kasus kegagalan kredit PT Garuda Indonesia meliputi 1. Merestrukturisasi pendanaan dengan pihak lessor. Pada tahun 2021, diketahui perusahaan terikat perjanjian dengan 36 lessor untuk pengadaan pesawat terbang. Namun, dari perjanjian tersebut diketahui terdapat perjanjian yang tidak efisien yang merugikan perusahaan seperti pihak lessor Boeing 77 yang menetapkan biaya sewa 2 kali lipat dari harga pasaran. Pihak CRJ 1000 Bombardier yang menyediakan pesawat commuting, penyediaan pesawat perjalanan pulang pergi dengan jangka waktu yang pendek, namun jarang dipakai karena permintaan yang sedikit. Akibatnya, dilakukan restrukturisasi pendanaan dan penyediaan pesawat terbang guna menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Yang kedua, merestrukturisasi pendanaan dengan pihak bank yang mengalami kerugian, kemudian dilakukan restrukturisasi kredit untuk mengurangi kerugian tersebut. Restrukturisasi dilakukan oleh pinjaman dari Bank BNI sebesar 5,2 triliun dan Bank BRI sebesar 3,97 triliun. Yang ketiga, pengolahan internal perusahaan yang lebih efisien, pengurangan karyawan dan pemotongan gaji direksi, komisaris hingga pilot yang dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya operasional perusahaan sebesar 10 miliar USD, yang dimana kos perusahaan di Januari 2020 sebesar 16 miliar USD menjadi 6 miliar USD di Desember 2020. Perombakan struktur komisaris dan direksi Garuda dengan tujuan untuk menata kembali fundamental perusahaan, diantaranya dengan mengangkat 2 dewan komisaris dengan rekam jejak dan keahlian di bidang restrukturisasi dan manajemen risiko yaitu Hairul Tanjung dan Abdul Rachman.
Manajemen pengelolaan Garuda yang berfokus dua hal utama, yaitu layanan penerbangan rute domestik dan negosiasi dengan leaser. Untuk mengurangi kejadian yang serupa, berikut dipaparkan kebijakan dan regulasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Terdapat 4 opsi terkemuka yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan penolak ukuran dan 1 opsi serikat untuk mengatasi kasus seperti Garuda yang merupakan perusahaan milik negara tersebut yang meliputi. Untuk opsi terkemuka, yang pertama, suntikan ekuitas atau pemberian pinjaman melalui penanaman modal negara. 2. Penggunaan hukum perlindungan kebangkrutan dengan penundaan atau restrukturisasi kewajiban. Opsi yurisdiksi yang digunakan yaitu US Chapter 11 dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. 3. Merestrukturisasi perusahaan Garuda itu sendiri dengan mendirikan maskapai penerbangan baru dan mengambil alih sebagian besar rute Garuda karena biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan perbaikan ulang kondisi perusahaan Garuda. 4. Garuda akan dilikuidasi dan mendorong sektor swasta mengambil kekosongan yang ditinggalkan Garuda seperti pajak dan subsidi rute bandara yang lebih rendah. Opsi kedua, yaitu opsi serikat, merupakan opsi yang berasal dari pihak internal perusahaan seperti Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga, Ikatan Awak Kabin Indonesia atau IKAGI, dan Asosiasi Pilot Garuda atau APG yang bergabung bersama Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia untuk menyurati Presiden Indonesia Joko Widodo dengan memberikan surat penyelamatan Garuda versi para pekerja dengan nama Penyelamatan dengan Semangat Merah Putih Nasionalisme Harga Mati. Inti opsi ini memberikan penjelasan ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi negara dalam menyelamatkan maskapai Garuda sebagai maskapai nasional. Meskipun maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia menghadapi tantangan yang besar, mereka tetap berkomitmen untuk memulihkan kondisi keuangan dan menjaga operasional bisnisnya. Di antaranya adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, pengurangan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi untuk mencapai pendapatan yang stabil. Perusahaan juga bekerja sama dengan kreditur dan investor dalam merancang rencana restrukturisasi dan pemulihan keuangan. Rencana ini mencakup penundaan pembayaran utang, pengurangan utang, dan upaya lainnya untuk memperbaiki likuiditas perusahaan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga ikut serta dalam membantu upaya restrukturisasi utang dan pemulihan keuangan agar maskapai ini bisa keluar dari kesulitan keuangan yang dihadapinya saat ini. Demikian paparan video yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan Terima kasih.